Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya sangat berharap hidup kita senantiasa penuh dengan kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan, penyertaan kasih Tuhan, kekuatan yang mengalir dari atas untuk hidup kita masing-masing yang saat ini sangat kita perlukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan yang sangat pribadi, pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan rasa syukur, bahkan juga air mata, yaitu pertanyaan, bagaimana dengan langkah hidup saudara? Bagaimana saudara selama ini menjalani kehidupan saudara? Apakah dengan sukacita? Apakah dengan rasa syukur, dengan rasa optimis dan harapan, atau berat roboh melangkah saja, boro-boro berlari, berlomba dalam kehidupan ini, mencapai cita-cita. Satu langkah saja sudah susah, terlalu berat untuk dihadapi. Aneka persoalan, hutang piutang, aneka macam kebutuhan yang tidak bisa dicukupi. Sakit penyakit, problem demi problem datang silih berganti. Hal itulah yang membuat kita bukan hanya menyerah dan lelah dengan kehidupan kita, tetapi kita semakin jauh dengan Tuhan, semakin jauh dengan impian-impian kita. Bukannya mendekat, tapi malah menjauh dari Sang Sumber Hidup. Saudara-saudaraku, kalau Anda saat ini sedang berbeban berat, memang muncul godaan kita untuk menyerah, memang muncul godaan dalam diri kita untuk pergi dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, percayalah kalau itu keputusan Anda akan semakin lelah, akan semakin berat untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita memisahkan diri dari Sang Sumber Hidup itu sendiri. Dengan kekuatan yang harus kita andalkan, tetapi malah kita lepas dan kita tinggalkan. Saudara-saudaraku terkasih, saya berharap dengan renungan kali ini, saudara, kita semua termasuk saya dan Anda mampu berani mengambil keputusan untuk membuat langkah maju. Minimal satu langkah dulu, langkah yang semakin mendekat dengan Tuhan. Entah apapun caranya, mulailah dari cara-cara yang sederhana dulu. Misalnya, mulai membiasakan diri dengan doa setiap pagi atau sebelum tidur. Mulai dengan membaca firman Tuhan sebelum berangkat kerja ataupun di sela-sela kesibukan kita. Lalu juga jangan lupa berjuanglah menjadi pelaku firman. Iman yang kita pegang akan menjadi berat kalau kita hanya pahaminya hanya sebagai ajaran-ajaran, teori-teori di atas kertas belaka, tanpa kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Iman baru bisa menjadi berbuah kalau dipupuk dengan perjuangan, dengan kasih Tuhan, dengan karunia demi karunia, dan juga disirami oleh semangat pantang menyerah dari diri kita. Kalau Tuhan saja tidak menyerah untuk saya dan juga untuk Anda, masa kita mau menyerah dengan kehidupan kita sendiri? Saudara-saudara, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Pegang kuasa kasih-Nya. Buka pikiranmu. Buka hatimu. Jangan tutupi. Jangan sangkal. Jangan berpaling dari Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini merangkul hidupmu, memeluk dirimu, mengalir kasih dari hatinya masuk ke dalam hati kita. Seperti obor yang hampir padam, dengan kasih Tuhan kita berkobar-kobar kembali. Seperti sebuah mesin diesel yang sudah lama tidak bisa bekerja dengan baik. Biarlah kasih itu yang adalah kekuatan bagi kita mengalir secara berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku, bagaimana supaya iman tidak hanya menjadi teori-teori yang kering, tetapi bisa dihidupi? Kita bisa dibantu oleh nubuat atau penampakan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, tepatnya Yehezkiel bab 1 ayat 10. Konteksnya adalah Nabi Yehezkiel ketika dia dibuka matanya untuk melihat penampakan surgawi. Dia melihat di surga ada makhluk-makhluk
Kita bisa lihat seperti ini. Yeskiel bab 1 ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Jadi saudara-saudara, Nabi Yeskiel melihat 4 makhluk. Setiap makhluk berwujud manusia tetapi mempunyai 4 kepala. Ada kepala Raja Wali, ada kepala lembu, ada kepala singa, dan juga ada kepala manusia. Bukan sebuah kebetulan kalau keempat makhluk ini yang dijadikan sebagai simbol-simbol 4 pengarang Injil. Apakah Anda tahu bahwa Injil Matius itu simbolnya adalah manusia? Sementara Injil Markus itu simbolnya singa. Sementara Injil Lukas itu simbolnya lembu. Sementara Injil Yohanes itu simbolnya Raja Wali. Saudara-saudaraku, keempat simbol ini bukan hanya sekedar simbol saja, tetapi mengandung sebuah ajaran yang luar biasa bagi hidup kita. Bagaimana sebagai orang beriman kita harus menghidupkan iman kita. Misalnya seperti ini. Dikatakan tadi ada makhluk berwajah Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang terkenal kekuatannya adalah ketika dia terbang tinggi. Sayapnya besar dan lebar. Dengan sayapnya itu, dengan kekuatan itu, Raja Wali bisa terbang tinggi. Dari atas, Raja Wali bisa melihat dengan lebih detil, dengan lebih utuh apa yang ada di bawah. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita sesekali diajak untuk bisa menarik diri sejenak dari kesibukan-kesibukan kita. Mengambil waktu sejenak, rehat sejenak, berani masuk dalam situasi hening. Di balik kebisingan-kebisingan yang kita selalu dengar, di balik kesibukan-kesibukan, kemacetan-kemacetan, dan juga aneka macam lika-liku kehidupan kita. Sekali-kali tariklah diri kita menjauh dari kehidupan kita. Bisa waktu teduh di pagi hari, bisa waktu hening di malam hari sebelum tidur, atau kalau bisa juga Anda ambil rekoleksi atau ambil retret setiap tahun misalnya, supaya kita bisa melihat dari jauh bagaimana kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak pernah menarik diri, yang ada hanyalah kesibukan demi kesibukan, problem demi problem, kehidupan yang fana ini, kehidupan yang duniawi ini. Tidak ada rasa kebahagiaan, tidak mampu melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Tapi kalau kita bisa ambil jarak sejenak, dari situ kita bisa melihat, oh hidup kita lihat secara utuh. Oh ternyata di balik sakit penyakit ada berkat dari Tuhan. Oh di balik kejatuhan saya, Tuhan selalu menolong. Oh di balik segala persoalan saya, ada bantuan-bantuan yang nyata dari Tuhan. Itulah burung Raja Wali. Nah saudara-saudara, ada satu burung yang namanya burung gagak. Hitam, jelek, suaranya cuma kak, 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 nggak bagus. Nah gagak ini sering kali mengganggu burung Raja Wali di udara. Jadi biasanya gagak-gagak ini hinggap di sayapnya Raja Wali, mematuk-matuk kepalanya dari si burung Raja Wali ini. Nah, Raja Wali tidak membiarkan burung gagak mengganggu kehidupannya. Seperti kita sukses, ada aja yang komentar. Kita gagal, ada aja yang berkomentar. Kita punya pendapatan yang baik, ada aja yang berkomentar. Kita jatuh terpuruk, ada juga yang berkomentar. Ternyata banyak burung-burung gagak dalam kehidupan kita. Nah, Raja Wali tidak membiarkan gagak-gagak ini mengganggu kehidupannya. Caranya adalah dia terbang lebih tinggi lagi, di mana burung gagak tidak sanggup terbang setinggi itu. Saudara-saudaraku, kalau hidup kita dijahatin sama orang, diomongin jelek sama orang, difitnah sama orang, diganggu sama orang, dinyinyirin sama orang, jangan habiskan energi kita untuk mereka, untuk menghadapi mereka. Mereka itu hidupnya kurang bahagia. Cara menghadapi mereka adalah kita terbang lebih tinggi lagi bersama Tuhan.
di mana mereka akhirnya hanya bisa menjadi penonton bagi kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku terkasih, burung Raja Wali ternyata tidak selamanya terbang tinggi. Dia juga harus turun. Demikian juga hidup kita. Down to earth. Meskipun kita di atas, jangan lupa untuk tetap membumi. Kata-kata kita membumi, tindakan-tindakan kebaikan-kebaikan kita, doa-doa kita juga adalah doa-doa yang membumi. Itulah burung Raja Wali. Sementara hewan yang kedua yang dilihat oleh Nabi Yeskiel adalah lembu. Lembu adalah hewan yang menjadi pekerja keras. Hewan yang bekerjanya di sawah ataupun di ladang. Berani kotor, berani kerja keras, tekun, dia pantang menyerah. Dia berani kotor, bergulat dengan kehidupan sehari-hari. Orang beriman dalam pelayanannya kalau tidak berani kotor, imannya masih setengah-setengah. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam cara-cara kita membantu sesama, apakah kita berani kotor seperti Allah yang turun ke dunia, hidup bersama-sama dengan kita? Nah, kekasan dari lembu juga adalah dia kalau makan rumput memang langsung ditelan, tetapi nanti ketika sore dia keluarin lagi, dia memamah biak. Nah, informasi-informasi, kehidupan-kehidupan yang kita hadapi, jangan langsung kita telan harafiah begitu saja. Tetapi pengalaman iman, pengetahuan-pengetahuan yang kita terima dari dunia ini, kita olah lagi, kita refleksikan kembali. Saudara-saudara, kalau orang beriman, gereja termasuk, tidak pernah berefleksi, dia akan kehilangan kekuatannya. Kita diajak untuk seperti lembu yang memamah biak, mengunyah kembali perlahan-lahan informasi-informasi, santapan-santapan kita. Sampai kita mengambil sari-sari kehidupan di dalamnya yang berguna untuk kehidupan kita. Apa yang masuk kalau cuma jadi racun, buang, tinggalkan. Yang kita serap adalah sari-sari kehidupan yang bisa menjadi vitamin, kekuatan, asupan bagi hidup kita. Lalu yang ketiga adalah hewan singa. Singa adalah hewan teritorial. Dia akan berjuang mati-matian membela teritorinya. Dia harus mengenal teritorinya. Dia harus menguasai, menjaga teritorinya. Jangan sampai dikuasai atau direbut oleh orang lain. Nah, orang beriman Kristiani, apa teritori kita? Oh, yaitu iman akan Yesus, pengenalan akan Yesus, menjadi murid-murid Yesus, pendengar firman dan juga pelaku-pelaku firman. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang menjadi teritori kita dalam kehidupan kita. Masing-masing orang diberi tugas. Nah, apakah kita memahami apa yang menjadi tugas kita? Sebagai kepala keluarga, apa tugas kita? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, apa tugas kita? Sebagai pelajar, sebagai imam, sebagai pelayan-pelayan, apa yang menjadi tugas kita? Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab dengan tugas kita, kita malah ngurusin hidup orang lain yang sebetulnya bukan menjadi tanggung jawab kita. Saudara-saudaraku terkasih, kita diajak seperti singa yang bisa menjaga teritori kita. Kalau Anda kepala keluarga, Anda ibu rumah tangga, Anda seorang istri atau seorang suami, yang teritori yang harus Anda jaga adalah keutuhan rumah tangga. Komunikasi dengan anak, komunikasi juga dengan orang tua, itu menjadi kekuatan. Demikian pun para imam, teritorinya adalah menjadi manusia-manusia rohani. Jangan sampai umatnya lebih rohani daripada imamnya. Umatnya lebih ngerti kitab suci daripada imamnya. Itulah artinya kita tahu teritori kita dan bagaimana cara mempertahankan dan menjaganya. Nah, makhluk yang keempat adalah berwajah manusia. Saudara-saudaraku terkasih, Raja Wali, lembu, singa, itu semua adalah hewan. Kita tidak lupa untuk menjadi manusia. Menjadi manusia adalah punya hati yang manusiawi. Bisa memahami, bisa berkomunikasi, mengenal keindahan, mengenal bela rasa, mengenal kasih, mengenal pengampunan, mengenal solidaritas dengan mereka yang berkekurangan. Itulah wajah manusia yang harus ada dalam diri kita. Kita semua manusia, jangan sampai kita hanya berlaku seperti binatang yang egois, yang buas, dikuasai oleh nafsu-nafsu. Biarlah keempat makhluk ini menjadi kekuatan kita supaya iman kita berbuah.
Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih. Semoga renungan ini memberi inspirasi untuk hidup Anda. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa renungan ini untuk di-like, di-komen, dan di-share. Saya sudah mengumumkan yang memenangkan jam tangan Xiaomi. Baru 2 orang yang mengklaim kepada saya. Jangan lupa nama-namanya seperti ini. Saya tunggu ya. Bye-bye.